Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olga Wulandari. Saya berasal dari kelas Hukum Keluarga C, Angkatan 21. Saya akan menjelaskan pemaparan materi hukum adat terkait ujian akhir semester bersama dosen pengampu Bapak Kemas Muhammad Gemilang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem kekerabatan, kewarisan, perkawinan, dan penyelesaian masalah masyarakat adat Minang, Jawa, Batak, dan Melayu. Ya, yang pertama itu sistem kekerabatan. Di Minang itu menganut sistem kekerabatan matrilineal, yang mana mereka mengambil dari garis keturunan ibu. Seperti seorang ibu bersuku Caniago, maka secara otomatis anaknya itu baik laki-laki ataupun perempuan akan mendapatkan suku Caniago. Lain halnya dengan suku adat Batak, masyarakat adat Batak, mereka menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang mana mereka itu mengambil garis keturunan itu dari pihak laki atau pihak ayah. Uh, selanjutnya itu uh, sis- selanjutnya itu sistem kekerabatan pada masyarakat adat Jawa dan Melayu itu mereka memakai sistem kekerabatan parental, yang mana posisi ayah dan ibu itu sama. Jadi mereka itu tidak memiliki garis keturunan, sama dari ayah sama dari ibu, seperti itu. Selanjutnya yaitu sistem kewarisan. Uh, pada sistem kewarisan masyarakat adat Minang itu, mereka lebih mengutamakan perempuan sehingga kewarisannya itu lebih banyak ke perempuan. Pada masyarakat adat Batak itu karena mereka lebih mengutamakan laki-laki sehingga ahli warisnya itu laki-laki. Perempuan ini bukan termasuk ahli waris dalam masyarakat adat Batak. Selanjutnya masyarakat adat Jawa dan masyarakat adat Melayu itu mereka sama memiliki hak waris itu sama banyak. Nah, tergantung dari permintaan sang pewaris. Dan mereka itu membagi warisan itu setelah setelah pewaris ini, orang yang mewariskan itu atau mewaris itu meninggal dunia. Selanjutnya itu sistem perkawinan. Sistem perkawinan masyarakat Jawa dan Melayu itu memakai sistem perkawinan eleotrogami, yaitu mereka itu tidak dibatasi atau tidak dilarang untuk menikah dengan siapapun. Jadi mereka bebas memilih pasangan hidup mereka. Lain halnya dengan masyarakat adat Batak dan masyarakat adat Minang. Mereka memakai sistem perkawinan ekstrogami, yang mana mereka tidak diizinkan menikah dengan orang yang sesuku atau semarga dengan mereka, karena dianggap orang sesuku atau semarga itu sebagai saudara. Ditakutkan atau dikhawatirkan jika mereka mengawini orang yang sama sukunya atau marganya dengan mereka, maka mereka akan melahirkan anak yang cacat atau yang lain halnya, memiliki penyakit dan lain-lain. Selanjutnya itu penyelesaian masalah. Penyelesaian masalah masyarakat adat Minang itu mereka itu melakukan musyawarah bersama nenek mama di pada pada tempat tempat yang sudah ditentukan. Kalau masyarakat adat Batak itu mereka melakukan musyawarah dan mufakat itu bersama pemuka adat dan orang yang bersengketa di lembaga adat. Selanjutnya itu masyarakat adat Jawa dan masyarakat adat Melayu itu mereka itu melakukan musyawarah dan mufakat bersama pemuka adatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan pernikahan adat Melayu, Batak, Jawa, dan Minang. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tahapan pernikahan adat Minang. Yang pertama yaitu merese. Merese ini merupakan tahapan pertama dalam pernikahan, yaitu yang mana pengenalan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki, yang mana perempuan ini membawa keluarganya dan membawa buah tangan sebagai hadiah bagi sang sebagai hadiah bagi keluarga mempelai pria. Selanjutnya itu batimbang tando, yang mana batimbang tando ini artinya dalam Indonesia sering kita sebut sebagai melamar, yang mana ini sebagai simbol pengikat janji sebagai tanda jadinya pernikahan. Selanjutnya itu mahantasiri ya. Mahantasiri ini merupakan di mana sang mempelai ini baik itu laki-laki ataupun perempuan meminta izin dan doa restu kepada nenek mama, orang tua, dan karib kerabatnya, saudara-saudaranya yang sudah menikah. Selanjutnya itu babaku babaki, yang mana babaku babaki ini yaitu bentuk kasih sayang dari saudara ayah kepada calon mempelai wanita, seperti meringankan biaya pernikahannya. Selanjutnya itu malam bainai. Malam bainai ini juga diyakini sebagai doa restu para sesepuh kepada mempelai wanita dan mempelai pria. Selanjutnya itu malam bainai. Selanjutnya menjapui marapulai. Menjapui marapulai ini
dilakukan oleh mempelai wanita yang menjemput mempelai pria dan dibawa ke rumah mempelai wanita, yaitu tempat terjadinya akad nikah. Selanjutnya yaitu akad nikah, yang mana akad nikah ini dilakukan sesuai dengan syariat Islam seperti pembacaan ayat suci Al-Quran, ijab kabul, dan perkawinan dan doa. Selanjutnya itu bersanding di pelaminan. Bersanding di pelaminan ini yaitu bersanding di rumah mempelai wanita, yang mana di saat mempelai pria itu duduk di pelaminan, maka yang wanita ini pergi menerima tamu. Yang selanjutnya itu memulangkan tando. Memulangkan tando ini adalah mengumumkan gelar bagi pengantin laki-laki sebagai bentuk kedewasaannya. Selanjutnya itu melawakan gala, yaitu mengumumkan gelar pengantin laki-laki sebagai tanda kehormatan dan kedewasaan. Selanjutnya yaitu balantong kanyang. Balantong kanyang itu adalah saat pengantin wanita dan pengantin pria itu saling menyentuhkan keningnya dan diperantarai oleh kipas, dan kipas itu secara perlahan diturunkan, maka pada saat itulah baru mereka menyentuhkan kening. Selanjutnya itu mengarut nasi kunyang. Mengarut nasi kunyang ini melambangkan hubungan kerjasama antara suami dan istri yang harus melengkapi satu sama lain. Selanjutnya itu bermain joki. Bermain joki ini hampir sama halnya dengan bermain catur. Nah, hal ini menggambarkan atau sebagai simbol bahwa pengantin wanita dan pengantin pria itu harus membelakangkan egonya dan saling pengertian satu sama lain. Selanjutnya yaitu tari payung. Tari payung ini disebut juga sebagai tarian pengantin baru, yang mana di dalam lirik pada lagu tarian payung ini mengandung makna-makna bagi pengantin baru. Dan selanjutnya itu menikam jajak, yaitu pada saat 1 minggu setelah pernikahannya atau setelah resepsinya berakhir, maka mereka itu pergi ke rumah nenek mama laki-laki dan melakukan perjamuan atau makan bersama. Selanjutnya itu saya akan membahas tentang hukum adat Melayu, tahapan pernikahan adat Melayu. Yang pertama, merisik. Merisik itu melakukan penyelidikan terhadap calon mempelai perempuan dari pihak calon mempelai laki-laki. Apakah perempuan ini layak menjadi menantu atau tidak? Setelah dilakukan merisik itu, mereka akan lakukan merasi. Merasi ini yaitu pencocokan, apakah mereka itu cocok atau serasi. Selanjutnya itu meminang. Apabila hasil merisik itu sesuai dengan keinginan, maka akan dilanjutkan dengan meminang perempuan tersebut untuk dijadikan sebagai anggota keluarga. Selanjutnya itu mengantar tanda. Mengantar tanda itu setelah disetujui oleh pihak perempuan, pihak laki-laki itu mengundang kerabatnya dan tetangganya untuk diikutkan dalam acara tersebut. Kegiatan ini dilakukan di hari keempat atau kelima sebelum perkawinan. Selanjutnya itu mengantar belanja. Mengantar belanja ini adalah pihak laki-laki datang ke rumah pihak perempuan, kemudian mengantarkan belanja keperluan untuk pernikahan. Selanjutnya itu mengajak dan menjemput. Mengajak dan menjemput ini yaitu diadakan musyawarah antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki untuk dilakukan pelaksanaan kegiatan dalam sejenis nikah kawin. Selanjutnya menggantung-gantung. Menggantung-gantung ini yaitu menghias rumah seperti mendirikan tenda, memasang gorden dan lain sebagainya, lampu-lampu juga dan lain sebagainya. Selanjutnya itu berendam. Berendam itu merupakan pencukuran bulu roma. Hal ini ditujukan supaya pihak laki-laki dan perempuan ini terbebas dari kotoran dunia dan kembali suci. Selanjutnya itu limau manis, limau setawar. Pada saat limau manis, limau setawar ini ada seorang perempuan yang dinamakan Mak Andam, itu mengelilingi mempelai wanita dan mempelai pria sambil membawa kelapa seperti gunung dan dililitkan dengan tali yang bertujuan agar kelapa itu bermakna bahwa anak itu lahir dengan tampan atau cantik. Tali itu bertujuan agar rezekinya itu melimpah seperti air sungai. Yang selanjutnya itu berinai, dilakukan dengan tujuan untuk menolak bala dan melindungi pengantin dari mara bahaya. Selanjutnya itu masyarakat adat Batak. Yang pertama mengaririt. Mengaririt ini yaitu memilih gadis yang ingin dinikahi oleh laki-laki. Ya, setelah itu pengalehan tanda, yaitu memiliki pemberian tanda apabila seorang pria telah menemukan wanitanya. Selanjutnya marhusib atau melamar. Setelah menemukan wanita yang ingin dilamar, maka didatangi rumahnya dan dilamar untuk dimasukkan ke dalam keluarga kita. Selanjutnya itu marhata sinamot, merupakan kegiatan yang membicarakan berapa jumlah biaya pernikahan. Selanjutnya punduan saud, yaitu pihak kerabat pria akan mengantarkan ternak kepada pihak kerabat wanita dan kemudian dibagi-bagikan.
Selanjutnya itu martumpol, yaitu disebut juga sebagai pertundangan. Selanjutnya itu martonggoraja. Pada tahap ini calon pengantin akan membahas tentang proses resepsinya. Selanjutnya itu menjalo pasu-pasu perbangsong atau pemberkatan pernikahan. Ini terjadi di gereja. Selanjutnya itu ulang unjuk atau pesta adat. Kedua pengantin itu akan menerima pemberkatan dari seluruh keluarga, khususnya kedua orang tua. Selanjutnya itu dialog jual, yang mana artinya pesta pernikahan diselenggarakan di rumah pengantin wanita, maka dilaksanakan acara membawa pengantin wanita itu ke tempat mempelai pria. Selanjutnya ditaruhan jual. Jika pesta pelaksanaan di rumah dilakukan di rumah pria, maka pengantin wanita diperbolehkan untuk pulang ke rumahnya, namun akan diantar kembali oleh saudaranya, tidak dijemput. Yang selanjutnya itu Paula Une, yaitu sebagai langkah untuk kedua belah pihak bebas saling berkunjung setelah beberapa hari berselang upacara pernikahan. Yang selanjutnya itu Manjae, yaitu pengantin pria dan wanita menjalani hidup berumah tangga. Mereka di rumah berasingan setelah seminggu menikah itu mereka pindah, kecuali anak yang bungsu. Kalau anak bungsu itu dia mewarisi rumah dari orang tuanya. Selanjutnya itu meningkir tanda. Setelah seminggu dia menikah itu, maka dia pergi ke rumah keluarganya, dan mereka itu mengadakan acara makan bersama. Selanjutnya itu masyarakat adat Jawa. Yang pertama itu prosesi pasang tarup, leketepe, dan tuwuhan. Tarup itu bertujuan untuk melambangkan bahwa atap sementara atau peneduh rumah. Kalau tarup itu bertujuan sebagai penanda rumah bahwa sedang melakukan acara pernikahan. Selanjutnya itu sungkeman. Sungkeman ini adalah meminta restu kepada kedua orang tua. Siramannya itu dilakukan oleh kedua orang tua dan dilanjutkan dengan kerabat dekat seperti Pak D, nenek, bude, dan lainnya. Biasanya ada 7 orang, dan 7 orang itu harus sudah menikah. Yang selanjutnya itu Midodareni. Midodareni ini adalah seorang mempelai wanita itu berdiam diri di kamar dari jam 6 sore sampai jam 24.00 atau jam 12 malam untuk memikirkan apa dia memang sudah mapan untuk menikah. Dan selanjutnya itu serah-serahan di malam Midodareni. Pada malam ini datang mempelai laki-laki ke rumah perempuan tersebut untuk membawakan serah-serahan kepada mempelai wanita. Selanjutnya itu balang gantal. Balang gantal ini terbuat dari sirih yang diisi dengan bunga pisang, kapur sirih, gambir, dan tembakau hitam. Tujuannya dan dilempar-lemparkan. Maksudnya itu melemparkan kasih sayang. Selanjutnya ingin dak endok, yaitu menginjak telur dengan tujuan supaya mereka itu memiliki keturunan sebagai hasil cinta mereka. Yang ketiga itu sindur, dilakukan oleh sindur di kain sindur itu dibentangkan kepada pengantin oleh ibu, dan bersama-sama dituntun sang ayah berjalan menuju pelaminan. Hal ini supaya pengantin itu mampu menghadapi segala kesukaran hidup di masa depan. Selanjutnya itu kacar kucur. Kacar kucur yaitu sebagai menunjukkan bahwa pria itu bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Selanjutnya itu dulangun atau suap-suapan. Yang terakhir itu bubak kawah. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan beberapa jurnal mengenai lembaga adat. Yang pertama itu Lembaga Adat Melayu, dengan judul Pemberdayaan Lembaga Adat Melayu Riau sebagai Upaya Bela Negara dalam Mitigasi Ancaman Peperangan Asimetris, oleh Abdul Rahman Saleha Mufida, Admiral Musa Julius Suryanto Joko Wulyo, diterbitkan oleh Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, volume ke-7 nomor 1 tahun 2020. Jurnal ini menjelaskan bahwa Lembaga Adat Melayu Riau ini berguna untuk mendukung program pemerintah dan sebagai regenerasi dan sebagai bagian dari bela negara. Juga berguna untuk mempertahankan dan melestarikan adat Melayu Riau dan menjadi bagian dari cita-cita Provinsi Riau. Selanjutnya, saya akan menjelaskan atau sedikit memaparkan mengenai lembaga adat Batak, yang judulnya Peran Dalihan Notolu dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di Kabupaten Hembang Hasundutan, oleh Harlina Lumbambatu, jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Volume ke-6 edisi 2 Juli Desember 2019. Dalam artikel ini dalam jurnal ini dijelaskan bahwa Dalihan Notolu itu berfungsi untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti kekerasan. Contohnya di dalam
Jurnal ini yaitu masalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. KDRT dari suami terhadap istrinya. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin masih banyak yang kurang. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.